Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi penerapan turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita sampai di part yang ke-6. Untuk part ke-6 ini kita akan membahas mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri untuk menentukan interval kecekungan kurva. Jika kalian mengamati kurva Y sama dengan sin X yang sudah saya gambarkan di sini, maka kalian akan melihat dengan jelas bahwa kurva tersebut mempunyai dua kecekungan, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kalau kalian perhatikan, di tempat inilah kurva tersebut cekung ke bawah. Namun sebaliknya, dari sini sampai sini, kurva ini disebut cekung ke atas. Untuk menentukan kecekungan suatu kurva, ada ketentuan yang bisa digunakan. Ketentuannya sebagai berikut. Jika f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap titik pada interval I, maka jika f double aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi fx akan cekung ke atas. Namun sebaliknya, jika f double aksen X kurang dari 0, maka fx akan cekung ke bawah. Marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan interval X sehingga kurva fungsi fx sama dengan sin X cekung ke atas untuk X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Mari kita selesaikan soal tersebut. Kita tulis dulu syarat suatu kurva cekung ke atas. Syarat fx cekung ke atas adalah f double aksen X lebih dari 0. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan sin X. Maka turunan pertamanya adalah cos X. Turunan keduanya adalah turunan dari cos X, yaitu min sin X. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini berarti f double aksennya atau turunan keduanya adalah min sin X. Syaratnya min sin X lebih dari 0. Langkah berikutnya, kita sudah mendapatkan persamaan trigonometri yang akan kita selesaikan. Dari persamaan trigonometri ini, kita akan mengalikannya dengan min 1 supaya mudah diselesaikan. Ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga didapat sin X kurang dari 0. Jangan lupa suatu pertidaksamaan jika dikalikan dengan negatif 1 atau dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Langkah selanjutnya, kita menyelesaikan pertidaksamaan sin X kurang dari 0. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu yang disebut dengan pembuat 0. Pembuat 0-nya berarti kita menyelesaikan persamaan sin X sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan sin X sama dengan sin 0. Dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0
plus K kali 360 derajat. Atau X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 0 plus K kali 360 derajat. Ya. Langkah berikutnya, kita masukkan nilai K sehingga kita dapatkan nilai X-nya. Di sini kita diminta menentukan selang di mana cekung ke atas untuk grafik fungsi di antara X-nya 0 sampai dengan 360 derajat. Untuk itu, dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0 derajat, untuk K-nya sama dengan 0, dan untuk K-nya sama dengan 1, kita dapat X-nya 360 derajat. Dari persamaan ini kita dapatkan X-nya sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga untuk K-nya sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 180 derajat. Kita sudah mendapatkan titik-titik yang diminta dan berada di selang antara 0 sampai dengan 360 derajat. Ternyata titik 0 dan 360 derajat sekaligus merupakan batas interval. Selanjutnya kita gambar dulu garis bilangannya. Ada 3 titik yang saya gambarkan di garis bilangan dengan selang terbuka, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan daerah positif dan negatif dengan menggunakan yang disebut dengan titik uji. Kali ini saya akan ambil titik ujinya adalah X sama dengan 90 derajat. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, yaitu sin X sama dengan sin 90 derajat, hasilnya adalah 1. Kita dapatkan nilai positif. Maka di mana terdapat X sama dengan 90 derajat, di situ nilainya positif. Maka daerah di sebelahnya adalah daerah negatif. Selanjutnya kita tentukan daerah HP-nya. Dengan melihat bahwa di sini tandanya adalah kurang dari, maka daerah HP-nya adalah daerah negatif. Nah, disinilah letak daerah HP-nya. Kita sudah dapatkan intervalnya dalam bentuk garis bilangan. Tinggal kita ubah ke dalam simbol matematika. Selanjutnya, dari garis bilangan tersebut bisa kita simpulkan. Jadi, Fx cekung ke atas pada interval X-nya di antara 180 derajat dan 360 derajat. Inilah penyelesaiannya. Demikian penjelasan dari saya. Kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan membaca dan melihat referensi atau video yang lain. Jangan lupa selesaikan tugas yang ke-6. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.